Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita dapatkan dan kita rasakan. Dari mulai nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat sehat, dan bahkan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sangat berharga bagi kita adalah nikmat hidayah. Nikmat kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, yang tentu kita harus jaga nikmat ini ya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmatnya ya. Dan acara ini termasuk salah satu acara yang mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumul qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa dalam satu bulan ada kajian tafsir, satu bulan satu kali ya. Satu kali pembahasan tentang surat, dan terutama kita mulai dengan juz 1 surat Al-Baqarah. Tentu dari sudah berapa kali pertemuan, mungkin ini hanya sekedar merefresh ya, mengulang beberapa materi yang kita sudah bahas, dan kita masuk ke materi nanti surat Al-Baqarah ayat ke-23. Dalam surat Al-Baqarah ini, kalau kita tahu di dalamnya ada pendapat para ulama, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Jadi Al-Baqarah itu ada dua bagian, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Sebagian Makkiyah, sebagian diturunkan di Madinah ya, diturunkan setelah hijrah ya. Maka dari itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita memahami lebih dalam ya, tentang ayat-ayat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi manusia. Ini pernah saya sampaikan juga, ada berapa golongan manusia ketika menerima Al-Quran itu ya, Al-Quran yang kita akan bahas ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini kan ada 3 golongan secara umum. Golongan pertama adalah orang-orang yang beriman, yang menerima Al-Quran secara menyeluruh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fi, Hudal lil Muttaqin. Nah, golongan orang-orang beriman dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini adalah mereka orang-orang beriman yang menerima Al-Quran dengan totalitas, tidak pernah meragukannya, la raiba fi, karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama, orang-orang beriman. Kemudian golongan kedua adalah golongan orang kafir. Innal ladzina kafaru, dimulai dari ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Jadi kalau orang beriman sudah jelas. Ayat 1 Alif Lam Mim sampai dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu golongan orang beriman. Ini sekedar merefresh saja. Kemudian golongan kedua adalah golongan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Bahkan golongan yang sudah khatamallahu ala qulubihim, orang kafir itu golongan yang sudah terkunci hatinya, maka mereka mau diberikan peringatan dengan Al-Qur'an, mau ada basyiran wa nadhiran, mereka tetap tidak akan beriman karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kemudian ada golongan yang ketiga, golongan orang-orang munafik. Ya, golongan orang-orang munafik yang kalau diseru mereka beriman,
Kalau bertemu dengan orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini orang munafik. Orang munafik yang ketemu orang beriman merasa dia beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bagi orang-orang munafik ini ketika mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara lisan, maka halal bagi orang munafik, halal untuk menikah, halal dibolehkan untuk saling mewarisi, kan tidak diterlarang. Orang-orang munafik tidak terlarang dalam hukum Islam. Namun orang munafik ini nanti Allah memperumpamakan mereka dengan berbagai macam ayat. Ya, ketika orang munafik, ya, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Nah, ini umpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik. Ya, karena mereka seolah-olah punya cahaya. Cahaya itu mereka gunakan hanya di dunia. Ya, cahaya Islam, kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka bisa hidup bersama orang-orang Islam. Kalau umat Islam mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mereka bisa senang. Tetapi kalau umat Islam mendapatkan kesengsaraan, ya mereka kadang memperolok-olokkan. Itulah orang-orang munafik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ini ya, 3 golongan, dan kemudian melanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ya ayyuhan nas. Ayat berikutnya ya ayyuhan nas, ayat 21. Setelah membagi golongan, kemudian memperumpamakan golongan munafik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ke-21 sampai 22. Ini perintah umum. Ya, karena sigot Al-Qur'an biasanya khusus, kadang umum. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan beruntung bagi orang-orang beriman yang dalam Al-Qur'an nanti ada sigot atau ada bentuk khusus memanggil orang-orang beriman ketika perintah syariat, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ayat ke-21 ini Allah memanggil memanggil manusia secara keumuman. Masuk semua di dalamnya di sana. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini sudah kita bahas sebulan yang lalu tentang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada manusia agar beribadah, menyembah Allah, kemudian memberikan satu argumen dalam Al-Quran ini bahwasanya Allah adalah Rabb yang menciptakan dunia, menciptakan langit dan mengeluarkan makanan, tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Maka kita bagi orang beriman, seorang muslim, kemudian juga yang lainnya, agar menjadikan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Fala taj'alulillahi andadan, atau dalam ayat lain fala taj'alulillahi niddan. Maka setelah pembahasan ini, kalau orang-orang beriman pasti tunduk patuh terhadap ajakan baik secara umum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti mereka responnya sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'ana. Kalau orang-orang kafir pasti menolak. Ya, mau diberikan peringatan, mau turun Al-Qur'an, itu pasti mereka akan menolak. Kalau orang munafik kadang menerima secara zahir dan secara batin mereka menolak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bagi yang menolak Al-Qur'an, yang menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wahyu Al-Qur'anul Karim, ya, mukjizat yang Allah berikan ya, setelah Nabi Muhammad ditetapkan sebagai nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir di zaman itu dan zaman-zaman sekarang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menantang manusia ketika manusia diajak untuk menyembah Allah ya, melalui Nabi Muhammad SAW untuk ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya, untuk diperintahkan untuk beribadah. Sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak. Maka bagi orang-orang yang menolak atas kebenaran Al-Qur'an, maka ayat yang ke-23 sampai 24, 2 ayat saja yang akan kita bahas pada kajian ini. Allah Subhanahu wa taala menantang. Saya bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli
Wadu syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dua ayat ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini kan secara kita ketahui adalah Al-Qur'an mukjizat. Mukjizat baik secara bahasa, mukjizat ilmi. Jadi para ulama kalau membagi Al-Qur'an sebagaimana dalam ilmu tafsir, ilmu mustalah, ilmu Al-Qur'an, mukjizat itu ada dua. Ada mukjizat lugawi ya, secara bahasa, ada mukjizat ilmi. Jadi Al-Qur'an ketika memaknai ya, memiliki makna mukjizat. Ada yang tahu makna mukjizat itu apa? I'jazul Qur'an. I'jaz itu sesuatu yang melemahkan ya, secara asal kata. Kalau makna al-ajuz, ajuz itu seorang yang lemah ya. Jadi i'jazul Quran ya, adalah Al-Quran yang bisa memberikan argumentasi yang kuat dan melemahkan musuh-musuhnya atau orang yang menentang Al-Quran. Maka i'jaz Al-Quran biasa keluar dari mukjizat, itu keluar dari adat kebiasaan manusia. Mukjizat keluar dari adat kebiasaan manusia. Kalau para nabi yang dahulu, sebelum kita masuk ke materi tafsir, para nabi dahulu biasanya diberikan mukjizat secara zahir. Jadi ada mukjizat secara aini ya, secara kasat mata dapat terlihat. Hampir semua nabi ya, Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu kan mukjizatnya zahir, nampak. Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat bisa jadi ular. Kan secara zahir, tongkat jadi ular, dilempar bisa jadi ular. Kemudian ular ahli sihir di zaman Fir'aun dimakan. Atau mukjizatnya tongkat bisa membelah lautan. Ini mukjizat. Mana ada seorang manusia biasa yang memukul laut merah atau laut merah yang begitu luas dibelah sampai terbelah kemudian kita bisa lewat. Tidak ada secara manusia, karena di luar adat kebiasaan, di luar logika. Itu namanya mukjizat. Atau misalkan Nabi Isa bisa bikin burung dari tanah, ditiup, kemudian burung itu terbang. Ada zaman sekarang ya, paling tukang sulap itu sebenarnya bukan hal yang bisa mereka berbuat demikian. Itu trik-trik yang digunakan jin dan setan. Secara zahir mereka tidak mampu. Nah, ini mukjizat di zaman dahulu atau di zaman para nabi dahulu secara nampak jelas. Nah, mukjizat Al-Qur'an ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah mukjizat yang paling tinggi dan paling abadan, paling lama atau paling kekal mukjizat Nabi Muhammad, karena dia berlakunya terus istimroriyah. Nanti disebutkan di sini, nanti akan kita bahas beberapa makna tentang berkesinambungan atau sesuai dengan zamannya. Tidak saja di zaman Nabi Muhammad, tetapi zaman sekarang saja Al-Qur'an masih tetap mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Baik secara bahasa yang saya tadi katakan, secara lugawi atau secara ilmi ya, Al-Quran mukjizat secara ilmi, Masya Allah. Contoh secara bahasa ya, nanti secara bahasa ketika Allah menantang orang-orang kafir, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu, orang-orang kafir Quraisy saat itu, dan sigotnya juga kepada zaman sekarang, kepada manusia yang menolak Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu atas apa-apa yang diturunkan ala abdina. Para mufassir menjelaskan abdina di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala abdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkan satu surat saja, min mislihi ya, di mana satu surat itu semisal dengan Al-Qur'an. Kemudian wad'u syuhada'akum, dan datangkanlah syuhada'akum. Para ulama mufassir diantaranya Ibnu Abbas, syuhada'akum ini adalah bentuk
penolong bagi orang-orang yang saling membantu, saling menolong. Wad'u syuhada'akum, datangkanlah para penolong. Wad'u syuhada'akum, datangkanlah para penolong min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shodiqin, jika kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, menantang orang-orang kafir yang menolak Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an dari segi mukjizat, misalkan mukjizat bahasa. Di zaman itu yang sedang masyhur apa? Zaman ahli Quraisy. Syair. Ya, tahu syair? Syair itu bisa menyihir. Seseorang menggunakan kalimat-kalimat bahasa yang begitu indah, maka Al-Quran pun datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang sangat indah. Ya. Jadi syairnya itu Al-Quran dari bentuk siyakul kalam. Kalau dalam bahasa, ilmu bahasa, kalau belajar ilmu balaghah itu ada siyakul kalam. Siyakul kalam yang penyampaiannya itu begitu indah Al-Quran. Ya, dan berbeda dengan zaman itu, ya. Zaman itu ketika orang-orang Quraisy itu ahli dalam menyampaikan syair-syair, ya, syair-syair peperangan, syair-syair cinta, syair-syair yang begitu hebat. Orang akan terkesima ketika mendengar kalimat syair. Ya, kalau kita senang baca puisi, itu kan indah, kata-kata itu indah, dan Al-Quran jauh lebih indah. Contoh misalkan, jangan jauh-jauh lah, surat yang kita hafal, surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Kalau dari susunan bahasanya saja, surat itu begitu indah. Misalkan diakhiri dengan huruf dal semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau misalkan ketika turun surat Ar-Rahman. Kalian kalau kita semua kalau mendengar surat Ar-Rahman, apalagi yang bacanya syekh yang makhrajnya bagus. Contoh misalkan Mas Ari Rosid misalkan. Coba dengarkan bacaan Mas Ari Rosid ketika membaca surat Ar-Rahman. Tidak usah memaknai maknanya yang lebih dalam. Cukup dengarkan dengan telinga, ya, pakai handset sudah banyak. Dengarkan beberapa kalimat-kalimat yang ada dalam surat Ar-Rahman. Itu Masya Allah. Bahkan kalau kita mendengarkan, memaknai lebih dalam, itu bisa menambah sesuatu, ya. Karena kalau dalam Al-Quran kan, bagi orang-orang yang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Nah, bisa menambah keimanan. Nah, ketika dibacakan misalkan Ibnu Mas'ud ini sosok yang paling rajin kalau mendapatkan ayat Al-Quran, hadis, kemudian langsung disebarkan, disampaikan ke orang-orang Quraisy. Ini sekedar mukjizat dari bahasa saja Al-Quran. Ketika turun surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bayangkan kalimat-kalimat ketika dari mulai Ar-Rahman. Ini bukan dari manusia kalau kita meyakini. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika diajarkan Rasulullah SAW ayat Ar-Rahman, pertama kali turun kurang lebih sampai ayat 1 sampai 10 dan 15 para ulama menjelaskan. Kemudian Ibnu Mas'ud ini langsung pergi ke tempat para pemuka Quraisy. Kemudian dibacakanlah surat Ar-Rahman, ya, dengan suara yang sangat merdu. Dibacakan surat Ar-Rahman. Maka yang namanya Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, mereka tertegun, terkesima mendengar bacaan yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian ada yang nyeletuk bahwasanya ini bukan dari Muhammad. Mustahil seorang manusia yang mampu membuat kalimat yang begitu indah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu orang-orang kafir saat itu tidak lantas marah-marah ke Ibnu Mas'ud.
tetapi mereka tertegun mendengar bacaan. Tapi karena gara-gara tadi, kalau kita lihat dalam Al-Baqarah bahwasanya orang kafir itu kalau innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Setelah dibacakan surat Ar-Rahman, ya, akhirnya mereka kembali lagi tersadarkan. Kemudian Ibnu Mas'ud itu digebukan, dipukuli sampai pingsan. Ya, Ibnu Mas'ud itu adalah sosok yang sering kalau dapat ayat dari Nabi langsung ke pasar, kemudian ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat perkumpulan orang-orang kafir Quraisy, pemukanya dibacakan. Itu tidak bosan-bosan Ibnu Mas'ud itu, ya, bacakan itu. Nah, ini contoh misalkan beberapa ayat saja yang Al-Qur'an mengandung mukjizat yang begitu dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir, ya, agar membuat satu surat. Ya, jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, menantang orang-orang kafir, dan jika kamu tetap dalam keadaan ragu, ya, tentang Al-Qur'an yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah satu surat. Ya, datangkanlah satu surat, ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini sebagai bentuk tandingan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lalu bandingkanlah surat itu dengan apa yang telah dibawa dengan Nabi Muhammad. Ya, kalau mau dibanding-bandingkan silahkan. Dan di zaman itu pernah ada yang meladeni tantangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab kan nanti yang ngaku-ngaku jadi nabi, kemudian dia membuat Al-Qur'an, tandingan Al-Qur'an. Contoh misalkan surat Al-Fil. Surat Al-Fil kan kalau Al-Qur'an itu maknanya Masya Allah, ya, mengandung mukjizat ilmu, mengandung bahasa yang begitu dalam, kemudian juga mengandung sejarah. Surat Al-Fil kan sejarah, pasukan gajah yang menyerang kota Mekah. Jadi memang jelas ada runutan sejarahnya, karena Al-Quran itu mengandung kisah. Makanya ada surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas kisah para nabi, kisah zamannya, kisah terdahulu, kisah yang sekarang, kisah yang akan datang. Itu kalau Al-Quran Masya Allah kalau kita kaji. Maka Musailamah Kadzdzab misalkan, ya, membuat surat Al-Fil. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Fil bagaimana bunyinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Memang jelas Allah, ya, yang membinasakan pasukan gajah dengan Tayron Ababil nanti kan, ya, ketika mau menyerang Ka'bah. Nah, Musailamah Kadzdzab bikinlah ayat tandingan tentang gajah. Al-Fil udhunuhu kabir, ya, gajah telinganya besar. Ya, semua orang tahu gajah itu telinganya besar, tapi disusun dengan kalimat bahasa Arab yang tidak ada makna yang dalam, bahkan sejarahnya juga tidak ada, ya, atau bahkan membuat ayat-ayat tambahan yang lainnya. Maka tidak mungkin, ya, bagi orang-orang kafir, ya, untuk menandingi Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silahkan, ya, mau dari golongan jin, golongan manusia sekalipun bergabung, ya, kemudian saling tolong menolong untuk membuat satu surat saja, ya, itu tidak akan mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, dalam Ibnu Katsir ini juga bisa dilihat nanti di surat kitab Ibnu Katsir itu menantang orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang di Mekah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Ya, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk. Ditantang oleh Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain misalkan dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kul la in istama'atil insu wal jinnu, ya, kul katakanlah la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, ya, katakanlah
jika seandainya sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan hadzal Quran, dengan Quran ini, la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra mengatakan ayat 88, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Ya, saling bantu, ta'awun, ya, mereka saling mendukung, ya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, baik dari jin ataupun dari golongan manusia, tidak akan mampu membuat tandingan serupa dengan Al-Quran. Jangankan puluhan ayat, satu ayat saja tidak akan mampu. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Atau misalkan dalam ayat lain, dalam surat Al-Hud, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin wad'uhum man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah pun mengatakan, ya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Sebagian orang kafir bahwasanya mengatakan Muhammad ahli sihir yang bisa membuat mantra-mantra dari Al-Quran. Maka Allah pun mengatakan kepada orang kafir, ya, kalau demikian maka datangkanlah 10 ayat, 10 ayat atau 10 surat dari Al-Quran yang dibuat-buat untuk menyamai, ya, untuk menyamai Al-Quran yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Atau misalkan ayat yang dalam surat Yunus, wa makana, ayat Yunus, ayat surat Yunus ayat 37-38, wa makana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin min mithli, bi suratin min mithli wad'uhu man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Biasa ketika Allah dalam berbagai ayat yang dijelaskan ini, ya, ketika mereka am yaqulu naftara, ketika orang-orang kafir, ya, mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Jadi Muhammad ngarang, bikin Al-Quran itu ngarang, ya, karangan cerita, karangan dongeng. Itu orang kafir bilangnya begitu, ya. Maka Allah menantang, am yaqulu naftara, kemudian Allah mengatakan kul fa'tu, maka datangkanlah bi asri suwar, misalkan dengan 10 ayat, atau kul fa'tu bi surah, datangkanlah dengan satu surat, ya, yang sebanding dengan Al-Quran, wad'uhu man istata'tum, kemudian mintalah pertolongan kepada siapapun untuk membuat tandingan Al-Quran, ya, daripada min dunillahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar termasuk orang-orang yang shadiq. Maka dari itu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang Allah turunkan ini adalah la raiba fi, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Baik secara lugawi bahasa, secara ilmi, ya, secara tarikhi. Al-Qur'an itu kan mengandung mukjizat ilmu, mengandung mukjizat tarikh, sejarah sebelum diciptakan manusia, sejarah manusia diciptakan pertama kali dan akhir zaman, bahkan nanti juga secara tarikh sejarah orang-orang yang akan datang, semua ada dalam Al-Quran. Maka bagi kita, ya, tentunya bagi kita tidak ragu terhadap Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang bagi orang-orang yang ragu, ya, kul fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang berikutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, ini harus kita kaji lebih dalam tentang ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan tidak pula pernah dapat membuatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menantang manusia yang menolak wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah pun mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu, ya, pasti, ya, sudah jelas, ya, bagi orang-orang kafir
kamu tidak akan pernah dapat membuat tandingan yang serupa dengan Al-Quran, dan tidak akan pernah dapat melakukannya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ilmu lughah atau ilmu nahwu, ilmu shorof, ada huruf-huruf yang menunjukkan huruf itu spesial. Ketika dibaca, ketika disimpan, ketika ditempatkan dalam sebuah kalimat. Maka di sini ada huruf, ya, ada huruf lan. Ada huruf lan. Huruf lan, ya, dalam ayat walan taf'alu. Ini dari segi bahasa. Ibnu Katsir menjelaskan huruf lan dalam ayat fa'illam taf'alu walan taf'alu. Ya. Huruf lan ini kan huruf nasab, dia yang memansubkan. Ya. Kalau kita pelajari dalam bahasa Arab itu kan ada an, lan, idzan, kai, lamul juhud hatta. Ya. Ini huruf-huruf yang menasabkan. Ya, menasabkan itu yang membuat yang tadinya bentuknya marfu. Ya, kalau lebih dalam kita mempelajari ilmu bahasa, ya, bentuknya marfu, misalkan asalnya taf'aluna, asalnya bentuknya taf'aluna. Kemudian masuklah huruf lan, maka dia jadi nasab. Ya, jadi nasab, jadi mansub. Dibuang huruf nunnya, hazfun nun, dibuang huruf nunnya, kemudian bentuknya itu lan taf'alu. Tadinya asalnya taf'aluna, karena ada huruf lan maka bunyinya menjadi lan taf'alu, nunnya dibuang. Ya, ini bentuk taf'alu itu bentuk bagi jamak, ya, taf'aluna. Kalau kita belajar fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari' itu lebih dalam, maka kita akan lebih memaknai apa-apa yang fungsi dari huruf-huruf yang menjadikan nasab, bahkan maknanya. Sehingga para ulama menjelaskan huruf nasab di sini huruf lan, ya, bentuk lan. Ketika Allah mengatakan dalam ayat ini fa'illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak dapat membuat tandingan Al-Quran, baik satu ayat atau satu surat atau 10 surat atau bahkan kitab Al-Quran seluruhnya, maka Allah katakan fa'illam taf'alu walan taf'alu. Nah, bentuk lan ini para ulama mufassir menjelaskan bahwasanya kata lan untuk memberikan ketegasan, takkid. Ya, lan ini memberikan ketegasan, takkid bahwasanya, ya, penafian sesuatu pada masa yang akan datang. Kalau fi'il mudhari' kan bentuknya akan datang. Kalau fi'il madhi itu bentuknya lampau. Ya, fa'ala itu bentuk fi'il madhi, fa'ala. Yaf'alu bentuk yang akan datang. Ya. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari'. Mudhari' itu mustaqbal, yang akan datang, yang dikerjakan sekarang dan yang akan datang. Itu bentuk Al-Quran dari segi bahasanya, segi ungkapannya. Maka Allah membuat ayat ini, ya, yang begitu keras kepada orang-orang kafir, bahkan begitu kuat, dengan huruf lan menunjukkan kapanpun dari zaman dulu, zaman yang berikutnya, bahkan masa yang akan datang, mustakbal, setelah zaman kita, zaman yang akan datang, bahkan sampai akhir zaman, ya, Allah mengatakan lan taf'alu fa illam taf'alu walan taf'alu. Di zaman Quraisy tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran. Kemudian Allah pun mengatakan, maka sekali-kali kalian tidak akan pernah dapat melakukannya untuk menandingi Al-Quran. Sampai secanggih apapun, sepintar apapun manusia zaman sekarang, coba silahkan buat satu ayat, satu surat, jangan 10 surat, satu ayat saja yang serupa dengan Al-Quran. Ya, niscaya kata Allah walan taf'alu. Nah, maka bentuk lan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menantang orang-orang kafir, ya, orang kafir di zaman saat itu yang bagus dalam segi syairnya, bagus dalam itunya, kemudian ditantang juga orang-orang kafir di zaman sekarang juga, ya, niscaya kata Allah walan taf'alu, niscaya mereka tidak akan mampu untuk membentuk, untuk membuat tandingan sama seperti Al-Quran. Oleh karena ini, ya, Al-Quran merupakan mukjizat, ya,
yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan sebuah mujizat yang abadan. Para ulama mengatakan Al-Quran itu mujizat yang abadi, mujizat yang akhir zaman, sampai akhir zaman itu Al-Quran terus. Dan Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah mampu orang rubah, tidak akan pernah, karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Kalau kitab-kitab selain Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil atau kitab Talmud dan lain sebagainya, itu banyak perubahan. Contohlah kitab Injil. Ada yang pernah lihat kitab Injil? Injil yang bahasa Arabnya atau Injil bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu pasti beda antara satu Injil Matius, Lukas, Barnabas. Kalau Barnabas agak mending lah. Saya pernah punya buku Injil Barnabas. Kitab Injil Barnabas ini memang agak sedikit kebenarannya ada gitu, sama dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil. Tapi yang sekarang, yang kitab Lukas, Matius, itu sudah jauh dari penyimpangan, perubahan, disusupkan kata-katanya, diisi kata-katanya dan sebagainya. Tetapi kalau Al-Quran, Al-Quran orang Yahudi mau merubah dari segi susunan bahasa, susunan kalimatnya ditambah atau dikurangi atau diganti dengan kalimat yang itu pasti ketahuan, pasti. Bahkan ada dulu pernah heboh, ada Al-Quran buatan Yahudi, itu ada penambahan-penambahan di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mujizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, sehingga kalau orang-orang yang menjaga Al-Quran, orang yang hafid, sama juz 1 sampai juz 30-nya tidak akan berbeda. Orang hafid Indonesia, hafid yang di Arab, hafid yang di Cina, Qurannya sama tetap itu. Jadi sehingga kalau Quran ada perubahan dari kalimat, dari isi, itu tentu akan dapat mudah diketahui. Ini tentang pembahasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Kemudian kita kembali, Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran yang Allah ciptakan, yang merupakan Rabb yang membuat Al-Quran, kalamullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta tentu mengetahui. Kemudian di Ibnu Katsir ini menjelaskan juga, bagi orang-orang yang mencermati Al-Quran dengan seksama pasti akan menemukan berbagai keunggulan yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita dalami lebih dalam pembahasan tentang Al-Quran ini, itu bisa dari satu kitab Al-Quran itu bisa melahirkan berpuluh-puluh jilid, beribu-ribu lembar. Contoh misalkan tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir fi Dilalil Quran, atau tafsir Mu'jam Ahkamul Quran, itu bisa puluhan jilid dari kitab Al-Quran ini. Atau misalkan ada tafsir tentang Ijazul Lugawi Al-Quran, tentang cukup membahas bahasa sastranya saja. Kalau bisa dari mulai kalimat, hurufnya, susunannya, itu masya Allah Al-Quran bisa sangat luas ilmu yang ada dalam Al-Quran. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, orang-orang yang mencermati Al-Quran, yang mempelajari, mendalami Al-Quran dengan seksama pasti akan menemukan berbagai macam keunggulan, dari mulai sastra yang sangat sulit ditandingi, baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik yang dari sisi lafaz atau dari sisi yang lainnya. Contoh misalkan Al-Quran itu ada satu makna yang kalau ayatnya itu tidak bisa ditafsirkan, namanya ayat mutasyabihat. Kan ayat itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Contoh misalkan alif lam mim, hamim, toha, gitu kan, tosim mim, Allahu a'lam bimuradih. Sehingga bagi orang-orang yang mendalami Al-Quran, keindahan Al-Quran dari sastranya saja cukup begitu indah. Karena Allah mengatakan alif lam ra, misalkan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Al-Quran. Alif lam mim, alif lam ra, inilah Al-Quran, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi
serta dijelaskan dengan secara rinci yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Ya, Masya Allah, Al-Qur'an itu ya, mengandung dari sastranya, bahasanya, dari ilmunya ya, begitu indah ya. Bahkan Al-Qur'an kalau menjelaskan hal-hal yang yang vulgar itu tidak ada Al-Qur'an. Ya. Kalau ada ungkapan dulu saya masih ingat presiden kita ya Allah yarham Gus Dur, Al-Qur'an itu juga kadang ada bahasa porno katanya. Karena di Quran ada kalimat seorang ibu yang menyusui. Itu kan bukan porno sebenarnya. Al-Qur'an tidak pernah mengubar suatu kalimat yang vulgar, tidak. Al-Qur'an itu makanya sangat lembut bahasanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an tidak akan pernah kita mendapatkan kalimat berhubungan antara suami istri dan sebagainya, tetapi Allah menjelaskan dengan sebutan aula mastumun nisa, sentuhan aula mastumun nisa, atau misalkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini kan ungkapan baik laki-laki perempuan kalian adalah pakaian. Suami istri itu diibaratkan pakaian. Sangat indah ya, struktur kalimat dalam Al-Qur'an itu. Karena Allah Subhanahu wa taala uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimun khabir. Nah, ini Ibnu Katsir menjelaskan begitu indahnya tekstur bahasa, sastra, lafaz, bahkan kandungan maknanya. Kalau kita menjelaskan satu kalimat itu bisa berbagai macam makna yang mendalam, bahkan lebih dakik, lebih dalam lagi. Ya, kalau dikaji lagi maka lahirlah ilmu pengetahuan yang lahir daripada Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyusun kata-kata di dalam Al-Qur'an secara rapi dan indah serta menerangkan maknanya dengan secara rinci. Atau sebaliknya, seluruh kata dan makna ya dikemukakan secara fasih. Secara fasih dalam Al-Qur'an, ya, kemudian tidak ada dapat yang menyamai dan menandinginya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan berbagai macam berita gaib yang telah lalu, yang telah terjadi masa lalu. Kemudian juga berita gaib yang akan datang, yang akan diberitakan tersebut. Kemudian juga menyuruh berbuat yang baik, ya. Kemudian melarang yang naha anil munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam sebuah ayat, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Bahwasanya telah sempurna kalimat Rabbmu. Al-Qur'an ini betul-betul sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Allah mengatakan telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar, kalimat yang adil. Ya, kita harus meyakini Al-Qur'an itu adalah sebuah pedoman bagi hidup kita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang mengandung ilmu mukjizat, sidqan wa adlan min rabbik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berita yang disampaikan Al-Qur'an bagi kita orang-orang beriman jangan ragu. Karena Allah menjelaskan Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi orang-orang beriman, kita harus meyakini bahwasanya berita yang disampaikan Al-Qur'an adalah benar adanya. Hukum-hukum yang dimuatnya adalah hukum yang sangat adil. Ya, dengan demikian semua kandungan itu ya, telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan kebenarannya memang betul-betul adil yang menjadi hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan kemudian tidak ada di dalamnya kecerobohan, kebohongan atau sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dibandingkan dengan syair di zaman itu atau syair di zaman sekarang hampir sama. Ya. Kalau ada ungkapan syair itu inna azabu akzabahu. Ungkapan syair itu seindah-indah syair itu, ini kata ahli syair. Sesungguhnya seindah-indah syair itu yang paling indah adalah yang paling dusta. Ya, kalau bikin syair, karangan, syair yang paling indah itu hayalan yang paling dusta yang membuat orang tertegun, itu seindah-indahnya syair. Berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an isinya tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Kalau syair, ya, syair kan biasanya engkau seperti rembulan, engkau segala lah. Ya kan banyaknya dusta, itu bohong-kebohongan di dalam syair itu. Ya, orang-orang yang membuat syair cinta itu biasanya kadang banyak khayalan tingkat tinggi. Dan isinya kebohongan, bukan realita kan.
bukan realita bahasa yang nyata dalam kesehari-harian. Ini tentang perbandingan. Sungguh jika ada yang mencermati dan menurunkan berita-berita yang disajikan dalam Al-Quran, ya, Ibnu Katsir menjelaskan, ya, maka kita akan mendapatkan, ya, kebenaran-kebenaran dan keindahan-keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan jika Al-Quran mengungkapkan janji baik, dia akan mengungkapkannya dengan ungkapan yang baik. Maka dalam Al-Quran itu ada targhib, ada tarhib. Ibnu Katsir menjelaskan ada targhib, ada tarhib, untuk memberikan motivasi kepada hamba-hambanya. Ada targhib, ada tarhib. Ya, kalau targhib itu kan berupa sebuah motivasi agar kita semangat dalam beramal. Maka diiming-iming dalam Al-Quran apa? Surga. Itu kan targhib. Kemudian juga ada tarhib. Ya, kadang ada tarhib, sesuatu yang ancaman, sehingga Al-Quran mengandung basyiron wa nadhiron. Ada busyra, basyir bagi orang-orang beriman, ada nadhir, ada peringatan bagi orang-orang yang kafir. Ini Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita semua, ya, melalui Rasulullah SAW. Banyak sekali dalam Al-Quran, ya, yang menjelaskan tentang makna kefasihan balaghah yang tentunya kalau dikaji lebih dalam, ya, kita akan mendapat begitu takjubnya kita dengan ungkapan kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi tidak henti-hentinya kita akan terus membaca, bahkan mendalami, akan lebih memahami. Maka ada lagi ilmu-ilmu yang lain dalam Al-Quran itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, melihat jika ayat-ayat Al-Quran mensifati hari kebangkitan, misalkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, itu dijelaskan dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan dalam kitab yang lain. Kemudian dalam sebuah hadis, misalkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, ya, disebutkan misalkan tidak ada seorang pun dari para nabi melainkan telah diberikan beberapa mukjizat yang mana manusia mempercayainya, mengimaninya kepada yang serupa dengannya. Sedangkan mukjizat yang diberikan kepadaku, ya, kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ya, ini merupakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Al-Quran. Maka bagi orang yang tidak percaya Al-Quran, bagi mereka yang menolak terhadap kebenaran Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, ya, dengan ayat berikutnya. Ancaman Allah dalam ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Ini ancaman ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, bahkan Allah tantang untuk membuat Al-Quran, sehingga kata Allah mustahil mereka tidak akan mampu. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Ya, kapanpun, siapapun, zaman ini atau zaman yang akan datang, secanggih apapun manusia tidak akan mampu membuat Al-Quran. Maka bagi yang menolak, Allah katakan fattakun narul lati waquduhan nas wal hijar. Ya, maka takutlah, ya, peliharalah diri kalian, ya, terhadap api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ini ancaman bagi orang yang menolak Al-Quran, ya, maka diancam bahwasanya Allah akan siapkan fattakun nar, ya, bagi kita harus merasa takut ancaman ini, ya, an-nar allati waquduhan nas. Kalau makna dari waqud, Ibnu Katsir menjelaskan, ya, al-waqud ini adalah sesuatu yang dilemparkan ke dalam api neraka. Al-waqud, fattakun nar allati waquduhan nas. Waqud ini maknanya itu waqud, sesuatu yang dilemparkan, ya, sesuatu yang dilemparkan. Jadi ayat kalimat waqud pada ayat di atas adalah, ya, sesuatu yang dilemparkan. Dalam Ibnu Katsir menjelaskan sesuatu yang dilemparkan ke dalam api neraka untuk menyalakan api neraka, ya, seperti kayu bakar. Kalau kita mau bikin api, kita lemparkan kayu bakar atau kita mulai menyalakan kayu bakar. Kemudian hal sama juga disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika
dalam ayat lain, wa ammal qasiduna fakanu li jahannam khataba. Adapun orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakar. Waqud adalah kayu bakar atau sesuatu yang dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, jenis waqud yang dilemparkan ke dalam api neraka itu supaya api neraka bisa menyala lebih kuat, lebih kencang, ya bahan bakarnya, ya kalau di dunia kan kayu bakar, kalau di neraka itu kayu bakarnya adalah hijarah, batu, waquduhan nas, dan manusia. Jadi manusia dan batu jadi bahan bakarnya. Jadi ketika api neraka sudah menyala, kemudian dilemparkan manusia, nanti manusia kan berjatuhan. Itu pas jatuh api neraka ngejebur, jus gitu kan, menyambar, kemudian apinya makin besar. Kemudian batu itu, ya kalau batu dipanaskan ya makin panas membara, kemudian terus makin menyala. Nah, itu yang digambarkan dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala Uiddatil Kafirin menjelaskan tentang api neraka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis misalkan, bahwasanya neraka ini disediakan bagi orang-orang yang Uiddatil Kafirin, orang-orang yang kafir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan api neraka itu pernah minta izin. Ya, ini dalam sebuah hadis. Ista'danatin nar rabbaha faqalat rabbi akala bi ba'di ba'dan. Ini tentang api neraka yang minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kalau dilemparkan manusia itu rebutan silih samber kalau dalam. Jadi kayak makhluk buas yang memangsa mangsanya yang berebut. Ini disebutkan dalam hadis ini bahwasanya neraka itu minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqalatun nar, maka neraka ini berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, akala ba'du ba'din, kami saling berebut makanan satu sama lain. Satu sama lain neraka itu saling berebut ya. Dalam api neraka berebut, kalau ada orang kafir masuk, wah siapa yang lebih dahulu ya, sehingga cepat dan maha dahsyat Al-Quran api neraka itu. Kemudian Rabbnya memberikan izin kepada neraka itu dengan 2 jiwa. Jadi diizinkan dibagi 2 jatah bagi api neraka yang menyala-nyala itu, jatahnya 2. 1 jiwa pada musim dingin, kemudian 1 jiwa lagi pada musim panas. Musim dingin dan musim panas. Wallahu alam, hadis ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika api neraka yang minta izin, sehingga Ibnu Mas'ud juga menjelaskan bahwasanya hadis ini juga hadis yang mengatakan neraka itu memang sudah ada nanti di zaman sekarang. Kemudian hadis yang berikutnya sedikit lagi, hadis yang tentang kedalaman api neraka. Ada yang tahu api neraka dalamnya? Ada yang tahu dalam api neraka sedalam lautan? Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ketika para sahabat berkumpul dengan sahabat, ada sesuatu gemuruh yang dahsyat, gitu. Gemuruh. Kemudian gemuruh itu sampai terdengar di zaman Rasulullah SAW. Maka para sahabat terheran, ya Rasul, apa ini? Suara apa? Kan para sahabat tidak tahu apakah azab atau apa. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suara gemuruh tadi. Kemudian jawab Rasulullah SAW, hada sajar, hada hajar, bukan saja, hada hajar. Itu adalah suara batu, kata Rasulullah SAW. Hada hajar ulqiya bihi min syafir jahannam mundu 70 san. Itu suara batu yang dilemparkan ke dalam dasar neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Jadi dalam nggak Pak? Neraka dalam nggak? Kita ngelempar nih, saya jatuh terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, perjalanan 70 tahun. Berarti sampai ke dasar, kata Rasulullah, itu adalah batu yang dilemparkan ke dasar neraka jahanam semenjak mundu 70 sana. Al-an, sekarang tadi itu baru sampai ke dasar. Al-an wasala ila qariha. Sekarang baru sampai gemuruhnya, sampai Rasulullah SAW dan para sahabat mendengar. Berarti dalam nggak Pak? Dalam. Neraka itu dalam. Perjalanan 70 tahun
Saya aja perjalanan ke Mesir cuman 13 jam lama, Pak. 13 jam pakai pesawat. Lama. Ini perjalanan 70 tahun perjalanan. Berarti neraka itu sangat dalam, sangat luas, tidak mungkin penuh. Luas. Sehingga kalau dalam ayat lain, neraka ini sedekah peringatan bagi kita. Ya, api neraka pernah ketika sudah hampir banyak, kemudian kata Allah, wahai neraka, halim talak, apakah sudah penuh? Apa jawaban neraka? Jawaban neraka, fahal min mazid, apakah ada tambahan? Ya, ada tambahan, masih menunggu. Ketika Allah tanya, wahai neraka, halim talak, apakah engkau sudah penuh? Kemudian jawab neraka, ya Rabb, hal min mazid, apakah ada tambahan? Masih terbuka lebar. Ya, dalamnya saja 70 tahun, Mbak. Berarti 70 tahun, kemudian luas, dan ini juga sama kayak surga juga luas. Kata Rasulullah, pintu surga itu sama dengan perjalanan seseorang 70 tahun perjalanan. Sama, hampir sama antara surga dan neraka, luasnya hampir sama. Cuman ya neraka lebih sadid, lebih keras, lebih dahsyat. Nah, ini mungkin ya, kajian tafsir di kesempatan yang berbahagia ini tentang tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, ada 3 golongan kan, ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Ya, kemudian Allah mengajak kepada manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, supaya menyembah Allah yang telah memberikan kenikmatan. Kemudian ada sebagian manusia ini selain orang-orang beriman yang kafir, yang menolak. Maka Allah tantang mereka. Allah menantang dengan meminta fa'tu bi suratin min misli. Kemudian datangkan surat. Tentu mereka tidak akan mampu. Maka balasan bagi orang yang tidak membenarkan Al-Qur'an, tidak percaya terhadap Al-Qur'an adalah neraka jahanam. Ya, neraka jahanam yang Allah sediakan uiddat lil kafirin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang Allah berkahi, menjadikan kita orang-orang yang terus meyakini kedalaman Al-Qur'an. Allah memberikan kefahaman kita untuk mengkaji Al-Qur'an lebih dalam. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustaz Fajar Nanti yang tadi sudah menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24, dan saya coba terjemahkan. Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan adalah penolong-penolong kalian selain Allah. Jika kalian orang-orang yang memang benar, maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini. Selanjutnya seperti biasa kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan pada Iwan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada? Ya, kalau belum ada dari kalau mengenai redaksi Al-Quran, Allah sudah menjamin bahwa itu tidak akan berubah, ya. Ya, maksudnya redaksi atau kalimat yang ada di Al-Quran. Tapi bagaimana dengan isinya? Apakah ada usaha-usaha untuk mengabulkan atau memutarbalikkan atau menyalahkan kandungan yang ada dalam Al-Quran, terutama yang terjadi pada saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau untuk merubah secara redaksi, secara ayat, insya Allah ya, makna-makna itu Allah sudah menjamin kebenaran Al-Quran dari semenjak zaman Nabi sampai akhir zaman. Ya, Al-Quran itu tidak akan berubah ya, dari mulai ayatnya, karena Al-Quran yang diturunkan ke kita ini sama dengan yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz yang 30 juz, 114 surat,
6.666 ayat, ya, kurang lebih 347 huruf, itu sama persis dan tidak ada perbedaannya. Maka Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kalau dari maknanya itu Allah Subhanahu wa taala menjamin. Tetapi dalam hal ini ada sebuah perubahan atau penyelewengan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sehingga ini ya yang dijadikan usaha orang-orang yang menolak Al-Qur'an, yang tidak senang terhadap Al-Qur'an. Sehingga diputar-balikan faktanya. Dan sebenarnya apa yang mereka lakukan itu secara argumentasi yang dasar pemikiran atau bahkan pendapat mereka itu lemah sebenarnya, tidak kuat dan itu pasti terjadi. Misalkan kalau kita kan sekarang kajiannya tafsir Ibnu Katsir, maka untuk mempelajari Al-Qur'an ini memang kita harus tafsir bil ma'tsur. Belajar Al-Qur'an ini harus menggunakan tafsir bil ma'tsur, tafsir yang memang digunakan oleh para ulama secara ma'tsur. Ada sebagian yang membolehkan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi menggunakan akal, namun tafsir bil ra'yi juga ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi untuk menafsirkan, menerjemahkan, memaknai makna Al-Qur'an, kalau di zaman Rasul ya Rasul sendiri yang menjelaskan makna Al-Qur'an ini. Kalau di zaman para sahabat berarti para mufassir sahabat yang terkemuka, misalkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, adalah mereka yang mampu menafsirkan, menjelaskan bahwasanya ini maknanya seperti ini jelasnya seperti ini. Sehingga dalam memaknai Al-Qur'an ini syarat, ada prasyarat, tentunya syarat yang harus dimiliki bagi seseorang untuk menafsirkan, menjelaskan agar tidak keluar maknanya dari kebenaran. Syaratnya misalkan satu, dia harus memang pintar bahasa Arab. Mana mungkin orang yang mau menerjemahkan, menafsirkan Al-Qur'an ditanya bahasa Arabnya tidak tahu. Bahasa Arab bukan saja bahasa komunikasi, bahasa amiyah, tetapi ada tata bahasa kayak grammar bahasa Inggrisnya harus jelas, harus tahu gitu kan. Kawaid ilmu lughawi. Jadi kaidah-kaidah bahasa Arab dari mulai ilmu nahwiyah, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya. Sehingga ini harus dikuasai terlebih dahulu. Baru dia boleh menafsirkan, menjelaskan nanti makna-maknanya, dan kemudian ketika menjelaskan juga harus diambil daripada rujukan-rujukan dari para sahabat. Tidak asbun, tidak asal bunyi, tidak ngaco. Dan sebagian besar di zaman sekarang ketika ingin merubah secara kalimatnya susah. Orang Yahudi, orang Kristen itu tidak akan mampu untuk merubah satu huruf pun dalam Al-Quran, bakal ketahuan. Satu huruf, satu ayat, jangankan seluruhnya, itu akan ketahuan. Atau misalkan dia mencetak Al-Quran, di dalamnya sudah dirubah, kemudian dicetak, disebarkan ke orang-orang Islam, pasti akan ketahuan. Orang yang sering baca aja sepertinya ada beda. Atau misalkan disisipkan kalimat-kalimat yang tidak, itu pasti ketahuan. Namun mereka berusaha untuk merubah makna-maknanya, tafsirnya, penjelasannya. Sehingga sekarang agak sedikit populer dengan istilah tafsir hermeneutik. Ada pernah dengar? Tafsir hermeneutika. Ini tafsir yang digunakan oleh orang-orang jil. Bukan tafsir Ibnu Katsir. Mereka mengatakan tafsir Ibnu Katsir tafsir di zaman dulu. Kalau sekarang ya kita pakai hermeneutika. Tafsir hermeneutika. Tafsir yang kontemporer, yang sesuai dengan zaman sekarang. Misalkan ketika menafsirkan hukum jilbab, hukum buat perempuan. Al-Quran ini kan menjelaskan bahwasanya pakaian buat wanita itu langsung dari langit. Dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab sudah jelas. Pada akhirnya orang-orang jil mengatakan, wah itu hanya budaya. Hanya budaya orang-orang Arab dahulu menggunakan pakaian jilbab. Bahkan akhirnya menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang menyeleneh. Menyeleneh, tidak sesuai dengan syariat. Atau misalkan kalau buat kaum akhwat, ya, hati-hati dengan pemikirannya musdah mulia. Walaupun secara strata pendidikan profesor, doktor, ya, musdah mulia itu profesor, doktor, musdah mulia.
itu berani dia berencana untuk merombak ahli waris tentang hukum waris dalam Al-Quran, karena sudah tidak sesuai. Al-Quran ini tidak adil dalam pembagian waris. Jadi si Musdah Mulia ini dia buat sebuah penelitian lah, untuk mengacak-acak hukum Islam, sehingga tentang warisan. Jadi warisan Al-Quran ini tidak adil. Kenapa perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua? Adil nggak? Saya tanya, adil nggak? Kalau adil berarti kita sesuai. Kalau tidak adil, pemikirannya sama dengan Musdah Mulia. Ini kaum ibu-ibu awat, adil nggak Bu? Yang benar, ini kan dapat satu nih. Ya, kalau misalkan duitnya 10 juta, laki-laki 2 kali lipat, ya, perempuan cuma dapat satu, ahli warisnya, kan nggak adil. Tidak adil secara logika. Padahal di dalamnya ada sebuah hikmah sebenarnya. Ya, kalau antara laki-laki dan perempuan ini beda. Allah Subhanahu wa taala tentang warisan, tentang hal-hal yang lain, sehingga misalkan kalau laki-laki itu ya diwajibkan untuk memberi mahar, dan mahar itu milik buat perempuan, mahar. Ya, berbeda dengan laki-laki. Ya, laki-laki ya tidak mendapatkan mahar. Bahkan laki-laki adalah sosok yang rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian misalkan warisan yang dia dapat itu bukan buat dia saja, dia harus menafkahi keduanya. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita berhak itu hak milik paten. Nah, ini sebenarnya keadilan dalam dalam Islam, sehingga hal-hal yang tadi disebutkan menafsirkan dengan bukan maknanya, ya tafsir yang hermeneutika tadi, atau tafsir-tafsir yang di luar daripada sunnah, atau di luar daripada tafsir yang dijelaskan. Ya, makanya kalau menafsirkan Al-Quran, carilah kitab-kitab mufassir yang bil ma'sur. Bil ma'sur ini seperti Ibnu Katsir, ya, kemudian para Imam Mujahid, As-Sabuni dan lain sebagainya. Karena itu nanti menafsirkannya sesuai dengan asbabun nuzulnya, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan apa yang datang daripada Rasulullah SAW, hadisnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih penjelasannya. Dari Iwan, ada yang mau bertanya? Belum ada. Dari awal Ustaz, tapi di luar tema. Bagi muslim, bolehkah kita mendatangi pernikahan teman kita, teman dekat kita yang non muslim, bila itu diadakan di gereja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam bermuamalah itu berinteraksi kita dengan teman, sahabat yang non muslim. Kalau bermuamalah secara dagang, transaksi, jual beli itu dibolehkan dalam Islam. Namun kadang ada hal-hal yang larangan-larangan Islam agar kita tidak terlalu jauh. Unsur-unsur di sananya ada unsur ritual ibadah ta'abudiyah. Ini harus dijaga. Ya, kalau bisa kan tidak wajib kita menghadiri undangan non muslim, tidak wajib. Yang wajib itu undangan sesama muslim. Ya, kan kalau hadisnya kan begini, hakul muslim ala muslim sittun. Hak dan kewajiban seorang muslim itu ada 6. Kalau bertemu ucapkan salam. Kalau diundang wajib, kalau diundang wajib. Kita dapat undangan nikah, undangan sunatan. Sebenarnya wajib undangan, atau diundang ke rumah saudara kita ngajak. Kalau tidak ada urusan yang penting yang lainnya, kita wajib menghadirinya. Fa idza da'aka fad'uh. Ini hak dan kewajiban sesama muslim. Kalau diundang maka datangilah. Tetapi kalau buat non muslim, kita punya kerabat atau saudara atau teman dekat tapi non muslim, apalagi nikahnya di gereja. Nikahnya di gereja. Ini kan sudah ada ritual ta'abudiyah di sana, ada ritual keibadahnya, apalagi datang ke gerejanya dan sebagainya. Ya tidak wajib kita datang. Ya, nanti datangnya kalau bisa ya ke rumahnya saja. Ya, datang ke rumahnya mengucapkan
selamat nikah atau mau ngasih hadiah, ya silakan. Kalau ngasih hadiah tidak ada larangan. Ya, untuk memberikan hadiah itu kan bisa meluluhkan hatinya dan sebagainya. Gitu. Atau kalau tidak di gereja, kalau di rumahnya ya datang boleh-boleh saja sah. Tapi kalau sudah ada ritual ta'budiyah, simbol-simbol ibadah, ya bagusnya jangan hadir aja, nggak usah hadir karena itu tidak wajib hukumnya, kecuali bagi sesama muslim. Kalau sesama muslim hukumnya wajib. Kalau buat non muslim, ya, teman kita walaupun dekat, ya, makanya jangan terlalu dekat, ya, dengan orang-orang yang secara jauh dari akidah bisa jadi beda nanti ininya. Mungkin itu ya pembahasan tentang ya. Imam yang ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau Anda tanyakan, kata Allah dalam Al-Quran, kenapa ada yang dikasih dengan kata aku atau kami, terus dia, itu maknanya gimana Ustaz? Terus satu lagi untuk kata malaikat, misalnya ada yang menggunakan orang, setelah kami makan dua orang malaikat di atas pundakku, yang satu di kiri sebagai catat amal. Mungkin yang lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ungkapan dalam bahasa yang dalam Al-Qur'an tentang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an biasa menggunakan kalimat lafzul jalalah itu sendiri. Ya, lafzul jalalah berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga Allah kadang menggunakan sigot kata ganti domir, misalkan huwallah. Ada huwanya dia, ya, dia kan kata ganti. Atau misalkan Allah juga menggunakan sigot mukhatab, nahnu, ya, nahnu kan itu mukhatab dalam apa namanya bahasa Arab itu kan ada yang mutakallim, ada yang mukhatab. Yang mukhatab itu ana, nahnu, aku, ana, kadang juga pakai ana dan nahnu. Ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan-ungkapan dalam tergantung di siakul kalamnya, siakul kalam, dan itu Allah yang maha tahu tentang penempatan. Ya. Kalau misalkan secara menggunakan kalimat atau makna Allahul ladzi nazzala atau walillah misalkan, itu berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya secara keseluruhan Allah Rabb yang apa namanya yang harus disembah secara asma wa sifatnya. Ya, itu terikat atau terkait dengan ketauhidan makna Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang ada menggunakan kata ganti bukan Allah Subhanahu wa taala tetapi menggunakan huwa atau lafaz huwa atau lafaz di akhirnya. Nah, ini juga bagi apa namanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan ketika penempatannya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan apa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Misalkan secara keumuman Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam huwallazi ja'ala lakumul arda firasan. Ya. Nah, bagi kita kan sudah tahu huwallazi di sini bukan siapa-siapa, ya. Menggunakan huwallazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an, gitu kan. Dan kita meyakini huwa di sini ya, adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah. Ya. Atau Allah kadang menggunakan kalimat yang lebih dekat lagi. Ya. Dalam artian yang lebih dekat ungkapan siakul kalamnya atau ungkapan
kayak seperti dialognya itu seolah-olah kita memang betul-betul memiliki pelindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan kayak tadi misalkan nahnu kan menggunakan nahnu adalah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nazzalna dzikra. Sehingga kita merasa bahwasanya memang kita bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semua bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang menjaga, menjaga apa namanya? Al-Qur'an, yang menjaga Al-Qur'an. Nah, ini sebenarnya ini sebuah ungkapan yang tidak ada bedanya, maksudnya tidak ada perbedaan mengapa Allah menggunakan Allah itu sendiri kemudian menggunakan sigot domir dengan huwa atau misalkan dengan ana gitu kan, kemudian dengan nahnu-nya, nahnu itu kami. Ya, biasanya juga ini pembahasan oleh para ulama ini adalah pembahasan yang lebih detailnya itu ungkapan yang kadang bagi kita ya kalau secara mufassir penafsirannya itu dari tergantung apa namanya kondisi yang Allah itu sendiri yang menggunakan. Jadi kita tidak sejauh kenapa ditanya kenapa kok Allah pakai kami, berarti kami itu jumlahnya banyak. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan nahnu itu kalau dalam bahasa kan nahnu itu sebuah ungkapan yang menunjukkan kebesaran. Menunjukkan kebesaran, kekuatan, kekokohan. Walaupun dia sendiri. Contoh misalkan kalau kita menyampaikan yang kami hormati, beda dengan ungkapan kalau saya misalkan menyampaikan yang saya hormati, beda ada kebanggaan. Kalau dalam saya mengungkapkan yang saya hormati berarti atau yang saya banggakan itu ungkapan khusus pribadi. Tapi ada sebuah ungkapan yang lebih luas. Kalau dalam tata bahasa itu yang kami hormati berarti sesuatu penghormatan lebih. Itu kita juga bisa menggunakan saya atau kami, itu kan tidak ada ininya gitu. Begitu pula dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan siyakul kalamnya atau susunan bahasa dalam Al-Qur'an, ya, tentu tidak merubah maknanya. Tidak merubah dalam maknanya. Sehingga ketika Allah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala lafaz jalalahnya berarti makna tauhid yang di dalamnya. Kemudian ketika Allah menggunakan huwa, ya dialah Allah, ya, huwallazi misalkan, berarti kita tahu siapa huwa di sini, dia Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika Allah menggunakan nahnu nazzalna dzikra atau nahnu nazzalna minal ma misalkan, ya, ini sebenarnya sesuatu yang lazim dalam penggunaan bahasa di dalam Al-Quran, tetapi tidak merubah makna, ya, jadi tidak menjadi kalau pakai nahnu berarti banyak, tidak demikian, ya, tidak demikian. Ya, kalau tetap dengan satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang malaikat, ya, apakah malaikat itu bentuknya apa tadi, manusia ya? Orang kan dalam sebenarnya kalau dalam penafsiran di situ kan bukan malaikat. Jadi malakun itu kan sifat yang Allah berikan kepada malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk, ya, bukan sama dengan kita seperti dari penciptaannya kan sudah beda. Sehingga kalau dalam ayat tadi ketika Allah menjelaskan tentang malaikat Raqib dan Atid, ya, kadang menggunakan bentuk kata benda, ya, sesuatu yang Allah sebutkan di situ bukan maksudnya bukan orang seperti kita, bukan gitu kan. Jadi malakun dalam ayat surat apa itu? Saya lupa lagi bunyi ayatnya. Surat Al-Waqi'ah kalau tidak salah. Raqibun Atid, ya. Ada malakun Raqibun Atid. Jadi kayak Raqib Atid ini
bukan bentuk satu malaikat, ya. Raqib dan Atid. Ada sebagian mengatakan Raqibun Atid, ya namanya itu malaikat Raqib Atid. Nah, ini perbedaan. Jadi sehingga dalam penyebutan di situ bukan sifat orang ya seperti kita, ya. Malaikat itu ya malaikat yang Allah ciptakan, ya. Sehingga menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur, dari cahaya, dan dari bentuk aslinya saja kan berbeda dengan bentuk asli kita, dan bentuk sifatnya malaikat berbeda dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi sifatnya beda. Kalau kita ada syahwat, kalau malaikat tidak ada, sehingga beda. Kalau kita kadang taat, kadang maksiat, ya, kalau malaikat taat, tidak pernah bermaksiat. Jadi tidak bisa disamakan. Itu sebenarnya kalau penggunaan makna orang, ya, orang di situ sebenarnya bukan orang, bukan tafsiran saja, penerjemahan orang sebenarnya bukan, tidak digunakan tafsir satu orang, hanya sekedar ungkapan, ya, bukan berarti orang yang sama kayak kita, seorang malaikat, ya. Jadi sebagai ungkapan penerjemahan bahasa kita saja, bukan berarti seorang malaikat ya sama dengan kayak satu orang kita, enggak. Itu ungkapan terjemah saja di kita. Jadi bukan maknanya seorang malaikat itu orang gitu. Tetapi malaikat itu bisa menjadi seseorang. Ya, harus diketahui malaikat Jibril bisa menjadi wujudnya seorang laki-laki. Bukan wujud aslinya. Malaikat Jibril bisa jadi wujud aslinya. Wujud aslinya yang punya sayap, yang Rasul menggigil dan takut, itu aslinya. Atau malaikat Jibril jadi wujudnya seorang manusia. Contoh misalkan dalam hadis tentang hadis iman, Islam, dan ihsan, kata Umar bin Khattab telah datang ke tempat, ya, rajulun syadidul bayda, ya, seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, kemudian rambutnya sangat hitam, pokoknya asing lah, tapi wujudnya orang. Kemudian merapatkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian memegang paha Nabi. Ini kan orang. Bisa jadi malaikat berwujud orang. Atau misalkan malaikat maut, bukan malaikat pencabut nyawa. Ketika Rasul mau meninggal, datang malaikat itu ke rumah Nabi, ngetok pintu, kemudian dibukakan oleh Fatimah, nanya tentang Rasul, kemudian kata Fatimah bahwasanya ayahnya lagi sakit, kemudian ditutup kembali. Pas datang kata Nabi, siapa wahai putriku? Ada seorang laki-laki yang asing. Kemudian kata Nabi, itu adalah malaikat maut, malakul maut. Jadi dalam artian kalau dari kita berbicara sifat dan bentukan berbeda. Sifat yang dimiliki oleh manusia dengan sifat yang dimiliki oleh malaikat. Kemudian dalam artian malaikat bisa jadi menjadi sosok manusia, bisa. Malaikat yang membantu para mujahidin yang muncul misalkan dengan sosok pasukan berkuda yang bisa terlihat oleh orang kafir, bisa jadi gitu, yang membantu. Atau dalam sebuah riwayat pernah saya membaca ada seorang yang alim, yang fakih, ketika dia dicegat oleh perampok, pas mau dihukum sama perampok, mau dibunuh, dia minta syarat, saya mau sholat dulu. Akhirnya dia sholat dan berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menolong orang soleh ini. Malaikat yang menunggang kuda bisa jadi. Jadi kalau berbicara malaikat yang makna di sana orang dalam artian kalau secara sifatnya berbeda. Kemudian tetapi malaikat bisa nggak jadi wujud manusia, wujud orang, ya bisa jadi. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya permasalahannya. Ya, seperti kalau tadi misalkan malaikat itu sebenarnya jamak. Karena sudah kadung bahasa kita, ya, malaikat Ijroil, malaikat Israfil, mestinya bukan malaikat. Mestinya malak, satu malaikat. Tapi kalau malaikat ya banyak malaikat. Misalkan
malaikat kematian, malakul maut, malakul Israfil, malakul Jibril, bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril satu atau dua? Satu, berarti malakul Jibril. Ini beda istilah saja. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Terima kasih penjelasannya. Kemudian dari Ahmad, ini pertanyaan di luar tema. Doa di dalam Al-Quran supaya dapat diberi keturunan yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau di Quran doa tentang diberikan keturunan, ya bisa jadi kita ngambil doa Nabi, misalkan Nabi Zakaria, atau misalkan doa yang Nabi Ibrahim, ya, Rabbi habli min ladunka rahmah, atau misalkan doa para nabi yang di dalamnya mengandung permintaan, ya. Misalkan dalam hunalika da'a Zakaria rabbahu, ya, ketika Nabi Zakaria, kan Nabi Zakaria ini kan nabi yang sudah tua, istrinya juga mandul, istrinya kan mandul Nabi Zakaria ini. Kemudian berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbahu Rabbi habli min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amri Rabbi habli hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Imran, saya khawatir salah. Misalkan doa Nabi Zakaria juga bisa untuk anak-anak yang soleh. Misalkan Nabi Zakaria dalam surat Al-Imran, beliau berdoa misalkan hunalika da'a Zakaria Rabbi habli min ladunka rahmah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mihrabnya, mihrab khusus tempat sholatnya. Nabi Zakaria senantiasa berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, habli min ladunka, anugerahkan kepada aku keturunan dzurriyyatan thayyibah, keturunan thayyibah yang baik. Kemudian ditutup dengan innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha pendengar. Lalu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, fanadatul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kemudian Allah mengijabah doanya dan malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika sholat di dalam mihrab. Annallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin, dari para nabi yang soleh. Atau misalkan doa yang ada, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa untuk diberikan istri yang soleh, diberikan anak keturunan yang soleh. Doa khusus keluarga. Ya, kalau yang belum punya anak mau pakai doa Nabi Zakaria silahkan, ya, boleh-boleh saja. Ya. Atau misalkan Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim dulunya kan mandul juga, ketika nikah dengan Siti Sarah kan lama punya anaknya. Kemudian barulah dihadiahkan Siti Hajar, kemudian dinikahi, maka tidak lama lahirlah Nabi Ismail, kemudian lahir juga Nabi Ishak. Nah ini kan doa Nabi Ibrahim juga ada. Misalkan Rabbi habli, kalau tidak salah, Rabbi habli min ladunka. Rabbi habli itu kan doa untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keturunan. Atau lebih bagus yaitu tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang paling bagus. Doa yang paling bagus itu sudah cukup bagus itu untuk doa ya, mungkin untuk doa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Berikutnya masih pertanyaan dari Ahmad, ini juga di luar tema. Apakah profesi sebagai analis di bank konvensional yang pekerjaannya adalah menganalisa orang yang akan meminjam uang di bank tersebut itu haram? Apakah ini termasuk dalam riba? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya kalau kita membahas tentang profesi apalagi diikat dengan keterkaitan dengan riba, kan dalam hadis yang pinjam ya, yang meminjam, wal katib yang menulis ya, sebenarnya sama semuanya ya, yang meminjamkan, yang menulisnya, kemudian yang mengeluarkannya ya. Ketika kita berbicara riba ya, kalau secara ini ya terkena lingkarannya itu kena. Mau menganalisa sama sebenarnya, menganalisa berarti kita sebenarnya sudah mendukung sebenarnya gitu kan untuk menganalisa apakah ini. Nah cuman ya, dalam permasalahan ini, dalam permasalahan bank konvensional dengan bank Islam, bank syariah, di kita ini memang ada titik lemah ya, titik lemah memang ketika bank, kalau dihitung dari kekuatan apa jumlah bank misalkan di Indonesia, dari 100% yang menguasai perbankan nasional, perbankan syariah dari bank muamalat, bank syariah mandiri, kemudian bank-bank syariah yang lainnya itu cuman menguasai 6%. Bahkan kemarin target di 2012 targetnya sebenarnya bank syariah itu ingin mencapai 20% menguasai aset di bank nasional ini. Pada akhirnya turun, tetap ya, turun ya. Kalau hitungan kemarin yang saya dapat informasinya cuma 7% menguasai perbankan nasional. Berarti sisanya berapa persen? 93 kurang lebih itu bank konvensional, bank ribawi. Jadi 93% bank ribawi. Nah ini memang titik lemah di umat Islam ya, khususnya baik yang pegiat bank syariah ataupun pegiat ekonomi syariah. Emang bagaimana caranya agar pertarungan ribawi ini yang sudah mengglobal, mendunia, bahkan sudah seperti gurita, sulit sebenarnya, tapi sebenarnya bisa. Bagaimana kebijakan pemerintah kayak di negara-negara Arab atau misalkan Malaysia sudah cukup mulai unggul lah bank syariahnya. Kalau diadu konsep bank syariah atau bank Islam, konsepnya justru lebih real, lebih nyata, lebih jelas, tidak ada spekulasi di dalamnya. Berbeda dengan konsep bank konvensional. Bank konvensional, kalau di bank Islam kan khususnya kan saling tolong menolong. Kalau bank konvensional, ya kalau berbicara riba, tanya kepada orang bank konvensional, pernah nggak bank itu mau rugi? Tidak akan pernah. Bank konvensional itu tidak pernah ingin dia rugi, makanya hitungannya sadis. Ya, hitungan bank itu sangat mencekik dan sangat sadis. Dan bank konvensional itu sebenarnya tidak menggunakan uangnya sendiri, pakai uang nasabah, ya, dia kelola, kemudian duitnya dipinjamkan, dia dapat untung dari hasil jeripayah orang yang dipinjamkan. Sekarang bank duitnya dari mana? Dari nasabah. Nasabah yang kebanyakan menitipkan uang. Ya. Kalau yang nasabah menitipkan uang, untungnya kecil. Ya, bunganya tidak terlalu besar biasanya. Kemudian kalau yang untuk peminjaman itu bunganya Masya Allah. Dan riba konvensional itu lebih jahiliyah daripada riba jahiliyah. Kembali lagi, yang menulis, yang meminjamkan itu sama, posisinya sama. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul, orang yang minjam, orang yang meminjamkan, bahkan orang yang menulis, sekretaris sama analisis sama sebenarnya, tidak jauh-jauh beda. Ya, dia menganalisa, menulis. Nah, cuman itu tadi ya. Saya juga sering banyak nanya tuh, kumaha Ustadz, bagaimana saya harus keluar? Tapi kalau dia meyakini keyakinan, dia keluar kemudian mencari ma'isyah yang lain, insya Allah ada. Tetapi kadang kita keluar nanti susah lagi cari kerjaan, susah lagi ini dan itu ya. Nah pada asalnya memang
hal-hal seperti ini yang masih sebagian ulama memang membolehkan bertransaksi dengan bank ribawi selama ya di tempat itu bukan hukum Islam. Di tempat itu masih sulit, ada kebutuhan yang hajat, kebutuhan yang lebih kuat, tapi masih sulit kita mencari bank-bank syariah. Atau kadang bank syariah yang sekarang di kita juga, saya sering membaca dan melihat prakteknya, ya mohon maaf gitu, karena kekurangan SDM mungkin yang masuk ke bank syariah itu dulunya bank konvensional, sehingga hitung-hitungannya hampir sama dengan riba ada akhirnya. Saya kadang suka protes gitu, pas loh, bahkan lebih sadis gitu kadang gitu kan. Atau misalkan ada 2 akad, ya tidak boleh bank-bank ini kan, ini cuman harus ada perbaikan, dalam artian kita tidak boleh meninggalkan bank-bank Islam, ya, haruslah nabung di bank muamalat, di bank syariah mandiri gitu kan. Kita lebih ini lagi, dan bank-bank yang lainnya yang tentu berakad syariah, cuman harus masih banyak perbaikan yang masih ngitungnya kalau hitung-hitungan pinjaman bukan mudorobah sebenarnya. Kalau dilihat ya pada akhirnya hitung-hitungan rate bunga BI pada akhirnya, walaupun tidak disamakan dengan persentasi ini harus segini tidak. Nah ini mungkin sekali lagi kalau yang menulis, yang menganalisa, yang meminjamkan riba dan menerima riba pada hakikatnya sama, ya, pada hakikatnya sama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah perekonomian kita, sehingga kalau yakin aduh bahayanya atau dosanya besar, ya kita tinggalkan. Tetapi kalau misalkan selama itu ya kita berusaha mencari ini, kita meyakini itu hal-hal yang tidak sesuai, tetapi memang darurat. Ya kadang ada darurat. Ya, darurat inilah yang para ulama membolehkan kita bertransaksi dengan bank. Contoh kita misalkan mau pinjam, mau beli rumah kan darurat. Ya, rumah darurat. Para ulama membolehkan ketika kita mengajukan KPR ya, di tempat itu, kemudian datang ke bank ini agak susah datang, dan biasanya bank syariah juga ini yang salahnya mungkin, kenapa masih anggar di 70% tidak naik-naik. Di bank Islam atau bank syariah kadang persyaratannya agak sedikit sulit dan berat biasanya. Kemudian juga mungkin aset untuk pemberian kreditnya juga agak kurang karena masih belum stabil lah. Nah ini yang masih kekurangan. Ya, mudah-mudahan ya hal-hal yang berkaitan dengan riba ini kalau madorotnya lebih besar ya kita tinggalkan. Tetapi kalau darurat kepada kita, memang kita sangat membutuhkan, itu para ulama membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi pertanyaan masih mengenai tafsir tadi bukan Al-Baqarah, yaitu dari surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 mengenai orang-orang yang menjaga kemaluan kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Terus ayat 5 dan 6. Tentang ayat yang walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di mana ayat ini menjelaskan di zaman Rasulullah SAW bagi orang-orang yang li furujihim, orang-orang yang beriman yang menjaga farjinya, yang menjaga farjinya, kecuali illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya yang sah, aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, atau ya kepada hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Dalam hal ini ya tentu hamba sahaya yang menjadikan harta rampasan perang. Para ulama menjelaskan ayat di sini tentang hamba sahaya yang kadang kalau berperang kemudian
ada budak-budak yang baik budak-budak perempuannya yang menjadikan hamba sahaya itu dari hasil rampasan perang ya, atau dari peperangan orang kafir, itu kemudian boleh ya. Jadi bukan budak di luar peperangan ya, bukan budak kayak budak hamba sahaya di zaman itu, bukan seperti, tapi orang kafir, budak-budak kafir dalam peperangan. Nah, cuman juga ketika diambil budaknya tentu harus ada prosesnya tadi gitu, prosesnya ya dinikahi ya, prosesnya dinikahi dalam artian secara sah, sebagaimana Rasul juga ketika mengambil harta rampasan kadang ada pemberian hadiah juga, misalkan pemberian hadiah ya Rasul nikahi dalam hari ini. Kalau untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya perbudakan, maka ayat ini atau tafsir tentang auma malakat aimanuhum atau para budak ya, itu sudah tidak berlaku, dalam artian karena perbudakan ketika Islam datang sudah dihapuskan ya, sudah dihapuskan. Bukan berarti nanti ini menjadi halal ketika seseorang majikan ya, dia bersetubuh dengan istrinya dan dengan pembantunya, karena pembantunya dianggap budak, tidak demikian, tidak boleh ya. Jangan dianggap seperti itu, karena permasalahan perbudakan malakat aimanuhum, perbudakan ini yang sudah dihapus dalam Islam ya, sudah, dan zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, maka hal-hal seperti ini sudah tidak ada keterkaitannya dalam hal ini. Dan tentu budak tadi yang dalam tafsir ini adalah budak yang didapat dari harta rampasan perang ya, kalau berperang dengan non kafir, dengan Yahudi misalkan, kemudian ada budak-budak Yahudi dan itu halal, boleh diambil, boleh dinikahi ya, boleh. Makanya disebut illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum. Cukup ini mungkin, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Satu lagi dari Iwan ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau syair paling indah adalah syair paling dusta, dan mungkin di zaman sekarang banyak ya seperti lagu, bahkan kita bahkan mendengarkan, bahkan menyanyikannya. Nah, itu hukumnya gimana? Satu lagi masalah undangan yang wajib, itu katanya kan undangan wajib, sedangkan sekarang banyak fenomena yang misal kita nggak kenal tapi ada undangan datang, mungkin orang tersebut cuma dari KTM aja ya, namanya langsung diundang semua, mungkin buat hal-hal yang sedemikian, itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang hukum mendengarkan lagu atau menyanyikan lagu, ikhtilaf di antara para ulama, sebagai ada yang mengharamkan secara mutlak haram. Jadi lagu, kalau dalam bahasa kita lagu, bahasa Arab kan lago, sesuatu yang sia-sia sih. Kalau lagu itu membuat seseorang menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi lalai ya. Kalau dalam Al-Mu'minun tadi kan walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Anil lagwi, bukan lagwi di sini hal-hal yang sia-sia. Termasuk lagu yang sia-sia, hanya sekedar kita nikmati di telinga musiknya, kemudian syairnya, apalagi syair-syair yang membuat kita menerawang, kayak misalkan bulan madu di atas langit gitu kan. Itu kan rawang gitu kan. Ada nggak orang bulan madu? Atau banyak lah syair-syair yang kadang membuat kita emang nikmat secara ini lagu itu, tapi bisa jadi dengan lagu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikir, jauh dari kedekatan, maka itu haram hukumnya mutlak. Ada lagu yang membuat kita dekat dengan Allah, bahkan lagu itu bukan menjadi penghalang. Rasul pun membolehkan syair-syair dalam peperangan. Boleh membuat syair untuk semangat pasukan. Ya. Para panglima perang itu jago dalam bersyair untuk memberikan semangat. Itu dibolehkan.
Maka lagu-lagu dalam semangat berjuang, dalam semangat berjihad, semangat menuntut ilmu, semangat untuk dakwah, itu dibolehkan. Ya. Karena lagu itu, lagu Maherjan lah misalkan, lagu Maherjan, saya soalnya senang Maherjan. Kalau lagu Maherjan kan lagunya bagus, gitu. Makna ininya kan bagus. Kadang mengenalkan Nabi, mengenalkan ini, mengajak kita berbuat baik ke orang tua, mencintai Rasul, mencintai Nabi, itu kan boleh. Bahkan lagu-lagu ini asal jangan membuat ya lagu itu jauh kita dari sholat kita jadi lalai. Kita dengar Maherjan kalau lagunya bagus, kemudian azan kita lebih asik dengan Maherjan, orang sudah qomat kita masih asik dengan Maherjan misalkan, itu hukumnya haram. Sampai di akhir misalkan karena saking asiknya konser, nonton konser gitu kan, kemudian lewat sholat subuh, sholat ininya kelewat itu haram, hukum dosa. Tapi kalau lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang itu dibolehkan, memberikan semangat hamasah, silahkan. Asal jangan lagu itu anil lagwi mu'ridun, dari yang sia-sia, jadi sia-sia lagu seperti itu ya, tentang syair-syair. Dan bahkan yang lebih haram, lagu yang isinya itu mengandung cabul, mengandung banyak sekarang di kita lagu yang cinta satu malam, lagu yang sering kalau lewat di tukang apa namanya CD. Aduh, itu kebetulan di sebelah sana lampu iman itu saya kadang suka, orang lagi sholat dia nyetel lagu sakitnya di sini, wah parah itu saya bilang. Ini kan lagu yang membuat orang lagi sholat jadi tidak khusyuk. Kadang saya datang sama ya orang lagi sholat. Ini kan lagu-lagu seperti ini haram hukumnya, apalagi menerawang menjadi imajinasi, cabul dan lain sebagainya, itu mutlak haram hukumnya. Ya, syair-syairnya dosa. Tapi kalau lagu-lagu yang membuat kecintaan kepada manusia, ukhuwah, kemudian pada Nabi itu boleh, atau hamasah semangat nuntut ilmu, berjuang. Misalkan kita dengan lagu ini semangat nih nuntut ilmunya, atau dengan lagu ini semangat mau nikah, itu kan boleh. Terus apalagi satu lagi tadi? Oh, undangan kadang ada yang kenal, ada yang enggak. Ya kalau undangan misalkan ada yang undang, dia kenal ke kita misalkan, tapi kita nggak kenal misalkan, kalau ya itu sih dalam hal ini sebenarnya kalau sesama muslim silahkan saja, itu kan hak dan kewajiban. Tetapi kalau kita merasa tidak kenal dalam artian memang kita tidak kenal tapi ujung-ujung ada yang mengundang, banyak sebenarnya seperti itu ya. Dalam hal ini ya kalau kita untuk menyambung silaturahmi, mungkin ini teman dari teman kita, ya kita datang saja. Kalau diundang tentu datang, kalaupun tidak ya tidak menjadi. Tapi kalau yang hakul muslim ala muslim situn, itu hak dan kewajiban memang orang yang kita betul-betul ya, itu berdosa kalau kita. Kadang orang kan yang kenal kita undang kemudian kita datang, kadang orang suka merasa tidak menghargai. Ya, kemana antum, saya undang kok nggak datang? Itu kan kadang, dan ketika kita hadir ada sebuah kebanggaan. Ya, maka ada keterikatan. Itulah dalam Islam sebenarnya. Hal-hal yang hikmahnya antara hak dan kewajiban. Ya, udah dua mungkin ya. Satu lagi. Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih jalanannya, dan terima kasih juga kepada peserta siswa pada pagi hari ini yang telah memberikan pertanyaan untuk kita bahas atau diskusi bersama-sama. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Baik, kita di awal sampai akhir ini kita sama-sama beristighfar, mungkin ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdan syakirin hamdan mu'afi wa kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana al-akhirata allati ilayha ma'adina. Allahumma ij'al hayatan ziyadatan fi kulli khair waj'al mautan rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, perbaikilah urusan agama kami karena agama merupakan pusat segala urusan kami. Allahumma ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami karena dunia merupakan tempat kehidupan kami. Allahumma ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami karena akhirat merupakan tempat kami kembali. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami untuk senantiasa menambah kebaikan. Allahumma ya Allah, matikan kami agar terhindar daripada dosa dan kesalahan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.